Jadi buat teman-teman, kalian semua harus tetap optimis. Menurut Yusef Lek, jaringan Pi memimpin dunia kripto. Kami tahu Anda punya rencana untuk masa depan kami. Itu sebabnya kami akan dengan sabar menunggu dan Anda terus membangun infrastruktur untuk mendukung kemanusiaan dan membusatkan industri kripto. Itu merupakan afirmasi yang sangat bagus, guys. Jadi, buat teman-teman semua, jika kalian mendengar afirmasi yang negatif dari luar sana, saya harap kalian tidak memasukkannya ke dalam hati. Karena keberhasilan akan datang dari afirmasi yang positif. Hai semuanya, kembali lagi bersama Ruang Informasi, ruang di mana info seputar cryptocurrency terkini. Oke, seperti biasa, video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan dari Pi Network. Buat teman-teman semua yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan informasi mengenai Pi Network terbaru. Jangan lupa kalian siapkan kopi dan rokok kalian masing-masing agar tidak men-skip video ini. Karena jika kalian men-skip video ini, kalian akan tertinggal berita selengkapnya. Konsensus tengah diselenggarakan. Harga untuk Pi Network semakin menurun. Harga untuk Pi Network saat ini adalah Rp14.600. Hari ini merupakan hari yang sangat penting untuk Pi Network. Mengapa demikian? Karena hari ini sang pendiri Pi Network akan berbicara di acara Konsensus 2025. Akankah harga dari Pi Network kembali mencuat? Kita lihat berita selengkapnya. Oke, berita hari ini datang dari X, di platform X ya. Sumber informasi terupdate. Kita langsung bacakan di sini. Ini merupakan postingan dari Pi.pam. Berita besar dari Pi Network. Tim inti telah resmi menutup simpul pusatnya, menandai lompatan besar menuju desentralisasi sejati. Dari sini, jaringan diamankan sepenuhnya oleh node yang dikelola komunitas menggunakan konsensus improve proof of stake atau IPOS milik PT ini. Bukan sekedar simbolis. Ini adalah prinsip inti Web3 yang sedang diterapkan. Tidak ada titik kontrol tunggal. Tidak ada otoritas pusat. Hanya blockchain global yang didukung oleh pengguna dan siap digunakan untuk dunia nyata. Oke, itu merupakan berita yang pertama kita. Kita lanjut menuju ke berita yang kedua. Dalam sebuah postingan, Tumai mengatakan, dana venture Pi untuk startup Web3. Pi Foundation tidak membangun dana investasi tradisional. Sebaliknya, ia merancang lembaga keuangan untuk Web3, menggunakan Pi sendiri sebagai kendaraan investasi dan mendefinisikan ulang hubungan antara tokenomic dan modal ventura. Ini menandai model pertama di dunia di mana mata uang yang digerakkan oleh komunitas menjadi modal awal bagi perusahaan rintisan global. Ketika token menjadi modal awal, lebih dari tanggal 14 Mei mungkin akan menjadi titik balik dalam sejarah ekonomi Web3 global. Pi Network Ventures
diluncurkan dana investasi senilai 100 juta dalam bentuk Pi dan USD dengan tujuan mendanai perusahaan rintisan yang menggunakan Pi sebagai mata uang, infrastruktur, dan mesin inovasi. Sementara proyek blockchain lainnya berusaha untuk go public. Pi memilih jalan yang berbeda, menjadi tanah tempat nilai-nilai baru ditabur, tumbuh, dan terwujud. Ini bukanlah strategi spekulatif, tapi strategi yang berusaha untuk membentuk kembali ekonomi dari bawah ke atas. Ini bukan tentang valuasi, tetapi tentang mendefinisikan ulang bagaimana mata uang dapat menghasilkan nilai real dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan terbesar antara Pi Network Ventures dan sebagian besar dana investasi lainnya terletak pada dorongan internalnya. Dana ini berinvestasi tidak hanya dalam USD, tetapi terutama dalam Pi, mata uang yang ditambang, dimiliki, dan diantisipasi oleh puluhan juta orang di seluruh dunia. Intinya, komunitas menjadi investor, dan mata uang mereka menjadi modal. Alih-alih bergantung pada aliran modal Ventura, Pi Foundation mengubah komunitas globalnya menjadi struktur ekonomi yang kuat, di mana setiap individu adalah simpul dalam jaringan nilai, dan di mana token bukan alat spekulasi, tetapi instrumen penciptaan. Itulah yang diperjuangkan oleh 26.000 mata uang kripto lainnya. Pi menjadi sebuah standar baru dalam pembuatan. Pi Foundation tidak sendirian. Selain Venture, ada hackathon, hibah, dan platform pengembang utilitas. Satu pihak mendorong investasi bertanda tinggi. Dengan hati-hati memilih perusahaan rintisan yang inovatif, pihak lain mendorong inovasi akar rumput, memelihara komunitas kreatif global. Strategi ini mencerminkan cara suatu negara membangun zona inovasi dan lingkungan inklusif, tempat setiap warga negara dapat menjadi pembangun. Pi tidak bertujuan untuk menaikkan harga. Ia ingin membangun ekosistem yang berkelanjutan dan beroperasi sendiri yang tumbuh dari kekuatan masyarakat itu sendiri. Lebih dari 26.000 mata uang kripto ada, namun sebagian besar proyek terjebak dalam dua perangkap, didominasi oleh spekulan atau bergantung pada bursa. Pi menghindari keduanya dengan membangun lembaga ekonomi real, tempat token digunakan untuk berinvestasi, pembayaran, akumulasi, dan sirkulasi di seluruh aplikasi real. Startup AI dapat menggunakan Pi untuk pembayaran pengguna. Platform e-commerce dapat mengintegrasikan Pi sebagai opsi pembayaran global. Jejaring sosial yang dibangun di atas Pi SDK dapat memberi penghargaan kepada konten kreator dengan Pi. Semua ini didukung, didanai, dan dihubungkan ke pasar global oleh Pi Venture. Pi Venture bukan hanya tentang uang. Ini adalah kebangkitan keyakinan bahwa Web3 bukanlah mimpi yang mati, tetapi mimpi yang menunggu infrastruktur sejati untuk melayani masyarakat umum. Saat Anda melihat seorang dokter di Kenya, seorang guru di Vietnam, dan seorang pengembang di Amerika Serikat, semuanya memegang Pi, menggunakan Pi Wallet, dan mengakses di apps di Pi Browser, Anda akan menyadari
bahwa Pi bukan lagi sekedar mata uang, melainkan komunitas yang hidup. Dan sekarang, dengan Pi Venture, komunitas tersebut melangkah ke babak berikutnya, menjadi investor, pembangun, dan pemilik ekonomi yang mereka ciptakan. Dalam 5 tahun ke depan, jika platform pembayaran tertanam yang terintegrasi dengan Pi bernilai $1 miliar, atau aplikasi super sosial yang menggunakan Pi untuk hadiah konten berkembang pesat di Asia, atau asisten AI yang dibayar dengan Pi tersebar luas, maka kita akan tahu bahwa revolusi Pi telah tiba. Pi Venture tidak berjanji untuk menciptakan unicorn, namun mereka tengah mempersiapkan lahan tempat unicorn dapat lahir, dipelihara oleh keyakinan dan aset komunitas Pi. Jadi buat teman-teman, kalian semua harus tetap optimis. Menurut Yusef Lek, jaringan Pi memimpin dunia kripto. Kami tahu Anda punya rencana untuk masa depan kami. Itu sebabnya kami akan dengan sabar menunggu dan Anda terus membangun infrastruktur untuk mendukung kemanusiaan dan membusatkan industri kripto. Itu merupakan afirmasi yang sangat bagus, guys. Jadi, buat teman-teman semua, jika kalian mendengar afirmasi yang negatif dari luar sana, saya harap kalian tidak memasukkannya ke dalam hati, karena keberhasilan akan datang dari afirmasi yang positif. Oke, itu merupakan informasi yang dapat saya berikan hari ini. Ruang informasi, pamit, undur diri. Salam petir.